Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi Allah, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 42 sampai 44. Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu yang menerima hormat dari sesama dapat percaya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang hendak menganiayainya. Kalau aku bersaksi untuk diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirimkan utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan perkataannya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Maha Esa. Saudara-saudari terkasih, masa pandemi COVID-19 menyebabkan lebih banyak orang meninggal dunia daripada sebelumnya. Di antara mereka ada yang kita kenal, sehingga muncul rasa tertentu dalam diri kita. Di antaranya juga
ada yang merupakan tokoh masyarakat, kita lalu tergerak untuk mengekspresikan bela sungkawa secara terbuka. Tanpa sadar, terselip juga hasrat dinilai baik atas ungkapan bela sungkawa yang kita sampaikan. Minimal, kita ingin orang lain turut mendukung atau menerima ungkapan bela sungkawa tersebut. Manakala ekspresi diri kita diabaikan, muncul rasa tidak nyaman. Kita gelisah ketika merasa kurang diterima atau kurang diperhatikan oleh lingkungan. Tanpa sadar, kita ingin keberadaan kita dilihat, dianggap, atau dihormati oleh sesama. Kita lalai dan tidak mencari hormat dari Allah. Bila mana kita mencari hormat dari Allah, bukankah kita akan mengungkapkan doa bela sungkawa secara diam-diam di dalam kamar tertutup? Bukankah pernyataan doa bela sungkawa secara terbuka seringkali lebih berfungsi untuk menyalurkan pikiran, perasaan, dan dorongan pribadi daripada untuk kebaikan sesama dan kemuliaan Allah? Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa kita yang menerima hormat dari sesama dan tidak mencari hormat dari Allah biasanya akan sulit percaya dan menerima Yesus. Sebaliknya, kita terbuka menerima dan mudah memuji orang lain yang datang atas namanya sendiri. Bukankah tanpa sadar kita juga berlaku sama, yaitu sering bertindak atas nama sendiri, entah itu secara terang-terangan atau menutup-nutupinya dengan mengatasnamakan Allah, kebenaran, dan kebaikan bersama di balik kepentingan kita? Banyak guru yang sering berlaku demikian saat murid-murid bertanya atau mendebat arahannya atau menyela aktivitasnya yang sedang menyelesaikan tugas dan targetnya. Ia biasanya merasa tegang dan menegur murid-muridnya. Tanpa sadar, ia menyalahkan perilaku murid yang dianggapnya mengganggu kepentingannya. Ia tidak menyambut para murid secara terbuka, sebagaimana Yesus menyambut anak-anak yang datang kepadanya. Tanpa sadar, ia menolak Yesus dan tidak mengasihi Yesus. Bukankah kasih akan membuka hati kita untuk menerima rahmat apapun yang terberi sekarang di hadapan kita? Apakah saya mengasihi Allah? Bersyukurlah saja saya atas yang ada di depan mata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Kita memang seringkali berpikir dan berkata bahwa kami mengasihi Engkau. Namun kami seringkali juga menganggap kejadian di depan mata sebagai masalah yang perlu kami atasi atau cacat untuk kami sempurnakan. Kami tidak menerimanya sebagai rahmat yang perlu kami rawat. Bukalah mata hati kami untuk menerimamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.